Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suryadi SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Chandra Buana. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, maksud saya di sini saya ingin berdiskusi ataupun wawancara terkait kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di lembaga ini atau di sekolah ini. Nah, adapun untuk pertanyaan-pertanyaannya telah kami catat. Untuk pertanyaan pertama Pak, terkait kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam apa yang diterapkan di sekolah ini? Silakan Pak. Jadi kalau untuk kurikulum pendidikan agama Islam itu ya kurikulum standar yang memang sudah ada di kementerian ya, di Kemendikbud, yang memang porsinya itu sudah ada. Hanya memang kita lebih mengembangkan artinya secara struktur jam itu dia 3 jam dari pusat, dari Puspur. Nah kalau kita tambahkan, jadi tidak 3 jam, tapi itu menjadi 6 jam sebetulnya dalam fakta di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian juga selain menambahkan jam juga kita menambahkan tambahan untuk materi keagamaan itu kita membuat diktat keagamaan sendiri karena memang kita ada target khusus yang itu memang dimuatkan ke dalam fatwa. Jadi intinya kita combine. Jadi kurikulum agama yang dari pusat kita terapkan, tapi kita punya tambahan branding dari kita sendiri untuk kurikulum agama. Ini untuk pertanyaan kedua, sejak kapan kurikulum pendidikan agama Islam dilaksanakan di sekolah ini? Sejak awal berdiri. Sejak awal berdiri. Ya, itu kan dari tahun 2019-2020. Awal berdiri. Ya, seperti itu. Jadi itu kita terapkan sejak awal berdirinya sekolah Chandra Buana sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Next untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana strategi, metode dan media yang digunakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam? Ya, kalau metode strategi sebetulnya layaknya pada umumnya ya, metode diskusi, ceramah, kemudian metode bermain peran dan sebagainya seperti itu. Hanya saja memang kalau untuk kurikulum kita sendiri memang kita ada yang khusus. Kita memang umum, tapi sebetulnya jalannya juga ada ITM juga, karena memang sasaran kita itu juga untuk kurikulum agama. Jadi kita memfokuskan yang dasarnya dulu. Jadi walaupun nanti pembelajaran di pendidikan agama itu sifatnya sudah masuk bab-bab yang lumayan tinggi seperti bab haji, bab zakat, bab kurban dan sebagainya, tapi kita memfokuskan ke bab dasar dulu ya, fikih dasar dulu. Jadi karena itu nanti jadi ujian mutu sekolah. Jadi ini sebetulnya kita terapkan berdasarkan hasil analisa dulu kita mengajar di luar, karena banyak anak tingkatan SMK, STM bab dasarnya aja belum tuntas gitu. Jadi ya semacam dasar-dasar fikih dasar aja, rukun wudu, syarat wudu, tata cara wudu yang baik dan benar itu belum dapat memahami sampai ke sana gitu. Sedangkan itu adalah alat yang paling dasar gitu dalam beragama seperti itu. Berarti jadi yang lebih ditekankan itu ibadah-ibadah kita keseharian. Ya, itu jadi mulai dari bab fikihnya, yang pertama bab janabah. Nah, itu kan bab janabah kita titik beratkan ke khususnya ke guru agama juga, supaya itu diterapkan betul-betul, karena itu menjadi fondasi dasar untuk mereka di kehidupannya nanti seperti itu. Artinya ya bab sholatnya pun betul kalau bab janabahnya juga begitu. Jadi kita memfokuskan itu dulu. Setelah bab janabah, bab junub, semua
untuk sampai tata dan sebagainya baru kita tekankan lagi ke wudhu, mulai doanya, syarat wudhunya, jadi semuanya memang harus apa. Nah, nanti itu akan dites nanti di ujian di kelas 9, nanti baru ke bab sholat. Bab sholat termasuk rukun dan sebagainya semuanya harus hafal, doa-doanya juga semuanya harus hafal. Kemudian nanti ke bab tambahan, baru nanti bab jenazah tambahan, kemudian bab zikir setelah sholat, kemudian juga nanti kita ada tambahan bab doa-doa pendek lainnya seperti itu. Dan sampai juga kita memang target kita gimana si anak ini lulusan ini bisa pimpin alhamdulillah. Jadi itu target kita yang di akhir. Kemudian kalau untuk bab ngaji juga kita ada tahsin juga gitu. Kita ada tahfidz tapi belum, kita nggak prioritaskan, kita lebih memprioritaskan tahsin dulu. Jadi sebelum tahfidz mereka harus beresnya tahsin dulu gitu. Jadi itu adalah kita konsep kurikulum untuk memuat dasar itu. Jadi kita lebih memfokuskan itu dasar dulu. Ya, artinya jangan macam-macam ngomong panjang lebar kalau bab dasarnya itu. Artinya tetap kita kuatkan ini yang harus betul. Bab kurikulum pemerintah juga tetap terakomodir seperti itu. Jadi untuk metodenya juga kita memang ada jam khusus, Jadi jamnya itu kita memang karena ini sebetulnya pandemi ya ini kan terbatas. Kalau normalnya kita bagi. Jadi artinya ada jam kognitif, artinya jam kognitif itu pembelajaran kurikulum dari pemerintah, ada kita jam khusus juga seperti itu. Karena saat saya bedah materi-materi di agama itu sangat universal gitu, sehingga kita punya kesimpulan dari hasil telaah dulu mereka belajar babnya banyak tapi bab dasarnya enggak. Itu yang jadi jangan sampai nanti lulusan kita bab dasarnya enggak tahu apa-apa nih, sedangkan yang di faktor utamakan kan begitu gitu. Artinya secara bab dasarnya sudah baik bagus, insya Allah nanti mengikuti ibadah amaliyah yang lain. Dan next untuk pertanyaan yang terakhir Pak, adakah hambatan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam? Kalau secara kurikulum dari pemerintah ya sebetulnya kondisional ya. Iya. Kondisional. Kalau dibilang ada hambatan dari jam, sebetulnya kalau mengandalkan, karena kan kalau kita ngacu ke buku, ada beberapa anak-anak juga secara dasar belum tuntas tuh. Nah, hambatannya sih sebetulnya waktu. Artinya dengan 3 jam itu, dengan waktu 3 jam itu sebetulnya sempit banget, sedikit banget, apalagi dengan kompetensi dasar yang memang sudah ada dalam pemerintah itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar 14 KD dalam 1 tahun untuk kelas 7, 8 dan 9. Nah, seperti itu. Jadi lebih kendala waktunya yang agak kurang. Cuman kalau di kami memang kita tambahin. Jadi yang tadinya 3 jam itu bisa jadi 5 sampai 6 jam. Karena kita memang terfokus juga untuk kurikulum kita sendiri. Seperti itu. Ya, kurikulum tambahan seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya alhamdulillah sudah selesai Pak, dan untuk jawabannya pun sangat luar biasa dan mudah dipahami. Semoga jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak menjadi bahan edukasi juga untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman yang menonton video ini. Mungkin cukup sekian Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran untuk kita berpatuhan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.